Hai guys, seorang pengusaha lokal menyulap gurun Atacama dan Sakura di Peru menjadi lahan kebun jeruk mandarin yang produktif lewat peternakan ayamnya. Caranya menjadi solusi jitu karena ia menerapkan metode biokar yang sudah dilakukan warga asli Amazon di Peru sejak lama. Seperti apa solusi jitu ubah gurun menjadi subur di Peru itu? Lahan gersang menjadi kawasan subur untuk bertani berkat ayam. Seorang pengusaha lokal menyulap gurun Atacama dan Sakura di Peru menjadi lahan kebun jeruk mandarin yang produktif lewat peternakan ayamnya. Caranya menjadi solusi jitu karena ia menerapkan metode biokar yang sudah dilakukan warga asli Amazon di Peru sejak lama. 5 terletak di gurun yang sangat luas di sepanjang pesisir Pasifik Amerika Selatan, wilayah yang memiliki salah satu iklim paling unik di dunia. Tanah yang gersang ini membentang dari gurun Sakura yang terletak jauh di sebelah utara Peru hingga gurun Atacama di sebelah utara Chili. Gurun pesisir ini terletak di antara pegunungan Andes yang bergerigi dan Samudra Pasifik yang biru. Dari kejauhan tampaknya tidak ada sesuatu pun di sepanjang pesisir kecuali bukit-bukit batu dan pasir yang tandus serta tidak rata dalam berbagai gradasi warna coklat tua dan muda. Akibat erosi, banyak lereng bukit telah tertutupi batu-batu coklat yang berjatuhan. Lambat laun, batu-batu ini menuruni lereng bukit laut. Kadang-kadang didorong dengan lembut oleh gempa bumi yang sering terjadi di sini. Sewaktu batu-batu itu mencapai pantai, deburan ombak di Pasifik sedikit demi sedikit mengelilinginya menjadi pasir, yang oleh angin dibentuk menjadi bukit-bukit pasir berbentuk bulan sabit. Di beberapa bagian gurun yang sangat luas ini tercatat tidak pernah turun hujan selama 20 tahun, menjadikannya salah satu tempat terkering di bumi. Namun apa yang membuat tempat ini begitu kering? Jawabannya berhubungan dengan angin pasat yang berembus dari timur ke barat. Seraya angin tersebut bertemu dengan lereng pegunungan Andes yang menjulang dan bergerigi bagaikan gergaji. Ia dipaksa naik ke atas seraya bergerak naik melewati Andes. Anginnya yang mendingin sehingga menyebabkan kelembapan yang dibawanya berkondensasi dan turun sebagai hujan serta salju. Sebagian besar di lereng pegunungan bagian timur, jadi pegunungan itu menciptakan daerah bayangan tak berhujan di atas lereng bagian barat. Selain itu, baik arus Peru atau arus Humboldt yang dingin yang berembus ke arah utara Antartika maupun angin yang berembus dari Pasifik Selatan tidak mengandung banyak kelembapan. Semua faktor ini menghasilkan gurun yang sangat kering walaupun tidak panas. Anehnya, meskipun jarang turun hujan, kelembapan udaranya sangat tinggi, khususnya selama musim dingin di Peru dari bulan Mei hingga November. Pada musim dingin, selimut awan menggantung rendah di atas pesisir dan kabut yang tebal yang disebut oleh orang Peru sebagai garua datang bergulung-gulung dari Samudra Pasifik. Selama musim ini, bulan demi bulan bisa jadi berlalu tanpa sinar matahari sedikit pun, menyebabkan wilayah ini beriklim sangat dingin. Kata beberapa orang, meskipun wilayah tersebut terletak di daerah tropis, suhu rata-rata musim dingin di Lima berkisar antara 16 dan 18 derajat Celcius. Pada musim dingin, kelembapan relatif dapat mencapai 95% tanpa hujan, dan penduduk Lima yang beradaptasi dengan baik terhadap kondisi tersebut membungkus tubuh mereka guna melawan hawa dingin yang lembab dan menusuk. Kabut tipis musim dingin cukup membasahi jalan-jalan di Lima dan juga untuk mengembalikan kehidupan tumbuhan gurun yang mati di bukit-bukit pesisir yang tinggi. Padang rumput hijau yang dihasilkan dimanfaatkan oleh kawanan besar kambing, domba, dan ternak. Selain itu, sejak awal tahun 1990-an, beberapa desa di gurun telah menggunakan pengumpul kabut jaring polipropilena besar, tempat kabut berkondensasi, guna menghasilkan air dari awan yang menggantung rendah serta bermuatan kabut untuk diminum dan mengairi kebun. Namun kelembapan yang berasal dari kabut dan awan tidaklah memadai bagi tumbuhan liar untuk tumbuh subur sepanjang tahun. Total curah hujan di Lima jarang melebihi 50 mm per tahun dan sebagian besar berasal dari kondensasi garua. Oleh karena itu, satu-satunya tumbuhan hijau yang bertahan hidup di gurun pesisir tersebut adalah yang dialiri oleh sungai-sungai kecil yang mengalirkan air pembawa kehidupan dari tempat tinggi di Andes yang berselimutkan salju. Dipandang dari angkasa, lembah sungai kecil itu tampak seperti pita hijau yang terentang di seantero gurun tersebut.
Untuk bertahan hidup melewati iklim kering demikian, kebudayaan daerah pesisir kuno Peru misalnya suku Chimu dan Mochira atau Mochi membangun sistem irigasi yang canggih seperti orang Mesir kuno. Proyek pertanian yang ekstensif ini menopang peradaban yang sangat terorganisir. Orang Peru kuno membangun kota-kota yang lebih maju, termasuk kuil-kuil piramida, tembok-tembok besar, dan waduk-waduk dengan menggunakan batu bata. Karena langkanya hujan, puing-puing ini terpelihara dengan baik, sehingga memberikan gambaran yang akurat bagi para arkeolog tentang kehidupan pada zaman para Columbus di Peru. Dewasa ini, banyak permukiman daerah pesisir masih bergantung pada terowongan air dan kanal yang telah dibuat, yang pertama kali dibangun ribuan tahun yang lalu. Sebagaimana yang dipelajari oleh penduduk primitif gurun tersebut, tanah gurun sangat subur jika ada airnya. Berbagai proyek irigasi daerah pesisir Peru modern menyediakan air yang dibutuhkan untuk menanam beragam tanaman pangan, termasuk kapas, padi, jagung, tebu, anggur, zaitun, dan asparagus, juga sayur-sayuran serta buah-buahan lainnya. Kini, lebih dari separuh populasi Peru sebanyak kira-kira 27 juta orang tinggal di sepanjang pesisir pantai yang sempit. Namun ada kalanya hujan turun di beberapa bagian gurun tersebut, termasuk 5 setiap beberapa tahun. Arus Peru yang dingin menghasilkan air yang lebih hangat yang mengalir dari Pasifik sebelah barat. Fenomena ini yang dikenal sebagai El Nino menandai hujan yang segera turun. Beberapa El Nino yang luar biasa hebat melanda pada tahun 1925, 1983, dan 1997 atau 98. Tidak mengherankan bila penduduk gurun yang sudah terbiasa dengan keadaan hampir tidak ada hujan tidak cukup siap untuk menghadapi curah hujan yang deras beserta banjir yang menyusul. Salah satu banjir semacam itu melanda Ica, Peru pada tahun 1998. Sungai Ica merendam sebagian besar kota tersebut dan rumah-rumah yang terbuat dari batu bata dan lumpur pun lenyap. Bagian-bagian lain dari gurun tersebut mendapat keuntungan menyerap kelembapannya sehingga menjadi padang rumput yang sangat subur. El Nino terakhir mengubah sebagian besar gurun Sekura menjadi taman hijau yang ditebari bunga-bunga dan indah. Hujan-hujan deras tersebut juga telah menciptakan sebuah danau yang sangat besar di gurun, diperkirakan sepanjang 300 km dan selebar 40 km, yang dijuluki surat kabar sebagai La Nina. Gurun pesisir Peru yang sangat luas pastilah menambah banyaknya ragam keajaiban alam yang terdapat di planet kita. Meskipun jarang turun hujan di sana, melalui irigasi dan penggunaan sepatutnya terhadap air yang berharga, tanah gersang ini telah menjadi tempat tinggal yang menyenangkan bagi jutaan orang. Pada musim panas, saat suhu melonjak hingga 20 atau 27 derajat Celcius, penduduk Lima menanggalkan pakaian tebal mereka dan menikmati pantai bagus yang banyak terdapat di sepanjang pesisir ini. Selama ribuan tahun, laut yang dingin dan kaya akan unsur hara di lepas pantai barat Peru telah menyuplai makanan, terutama ikan sarden dan ikan anchovy bagi jutaan burung laut. Karena hujan di daerah ini sedikit, dari tahun ke tahun kotoran burung menumpuk hingga bertimbun-timbun di kepulauan pesisir ini. Kadang-kadang yang tingginya melebihi 30 meter. Semenjak itu, tumpukan guano yang lama telah berkurang. Dewasa ini, suplai guano terbatas pada kotoran burung yang baru. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang solusi alami saat lahan gersang menjadi kawasan subur untuk bertani di Peru. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.